Oke, video kali ini saya akan membahas dua motor naked 150cc dari Suzuki dan Yamaha, yang keduanya cukup jarang kita temui di jalan raya, yaitu Suzuki GSX S150 dan Yamaha MT-15. Kalau menurut saya, kedua motor ini kurang pas kalau dibandingkan, karena dari segi fitur dan harga, kedua motor ini sangat berbeda jauh. Tapi karena ada yang request untuk membandingkan kedua motor ini, maka kali ini saya akan bahas. Mohon jangan skip-skip videonya dan tonton sampai habis ya. Bicara desain, kedua motor ini sama-sama sport naked, sama-sama nyeleneh karena jarang sekali ditemui di jalan raya. Untuk masalah detail desainnya, kalian tonton sajalah klip-klip gambar berikut ini. Jadi semua kembali ke selera masing-masing ya. Kalau saya lebih ke Yamaha MT-15 karena desainnya lebih aneh saja sih. Kedua motor ini punya spesifikasi mesin yang berbeda. Saya akan bahas yang Suzuki GSX S150 terlebih dahulu. Suzuki GSX S150 punya mesin berkapasitas 147,3 cc DOHC 4 katup berpendingin cairan. Bor kali stroke 62 kali 48,8 mm membuat tenaga motor ini kuat di putaran tengah ke atas. Tapi tenaga bawahnya cukup lemah. Tenaganya 18,9 HP dan torsi 14 Nm. Rasio kompresinya 11,5 banding 1, cocok memakai bahan bakar oktan 95. Top speed motor ini menurut salah satu website bisa tembus 125 km/jam. Sedangkan Yamaha MT-15 punya mesin berkapasitas 155 cc SOHC 4 katup berpendingin cairan. Bor kali stroke 58 kali 58,7 mm membuat penyaluran tenaga motor ini merata dari bawah hingga atas. Ditambah lagi ukuran gear belakang lebih besar membuat tarikan bawah motor ini lebih nendang. Bukan hanya itu saja, ada juga fitur VVA atau Variable Valve Actuation yang bekerja di putaran 7000 rpm ke atas, supaya tarikan atasnya makin bertenaga. Tenaganya 19 HP dan torsi 14,7 Nm. Rasio kompresinya 11,6 banding 1. Cocok juga memakai bahan bakar oktan 95. Top speed motor ini menurut salah satu website bisa tembus 124,7 km/jam. Ya, hampir-hampir sama ya dengan Suzuki GSX S150. Tapi angka tersebut tidak semua rider punya angka yang sama. Bisa lebih atau kurang. Selain itu, untuk bagian kopling, Yamaha MT-15 juga dilengkapi dengan assist and slipper clutch yang membuat tuas kopling lebih ringan dan mengurangi gejala ban belakang mengunci sesaat ketika engine braking. Jadi untuk mesin menurut saya lebih oke Yamaha MT-15 karena spesifikasinya sangat cocok untuk motor naked. Untuk lampu, Suzuki GSX S150 memakai lampu LED untuk lampu depan saja, sedangkan untuk lampu belakang dan sein masih bohlam. Nah, di Yamaha MT-15, lampu depan dan belakang sudah LED. Bukan hanya LED biasa, untuk lampu depannya memakai projector lamp. Namun untuk seinnya masih seperti Suzuki GSX S150, masih pakai bohlam. Jadi untuk masalah lampu, Yamaha MT-15 lebih unggul daripada Suzuki GSX S150. Untuk stang kedua motor ini juga punya model yang berbeda. Pada Suzuki GSX S150, stangnya model U, risernya lebih rendah, dan lebar stangnya gak terlalu lebar yang umum digunakan di motor-motor naked lainnya. Untuk tombol-tombol di stang juga normal. Di sebelah kanan ada engine key switch dan starter. Untuk yang model 2019 ke atas itu sudah ada hazard, dan yang lama itu belum. Sebelah kiri ada tombol lampu dekat, lampu jauh, pas beam, sein, dan klakson.
Nah, untuk starter motor ini ada fitur easy start system, di mana kita tidak perlu menekan tombol starter terus-menerus hingga mesin menyala. Cukup satu kali tekan, mesin akan otomatis hidup. Kemudian ada engine kill switch yang kalau kita nyalakan kontak tapi engine kill switch posisi off, maka fuel pump tidak akan berbunyi. Ini tidak ada di motor kompetitor, tapi ada di motor KTM. Sedangkan pada Yamaha MT-15, stangnya model datar, racernya lebih tinggi, dan lebar stangnya lebih lebar daripada motor-motor naked pada umumnya. Untuk tombol-tombol di stang, ini ada yang unik, di mana pada tombol engine kill switch dan starter itu menjadi satu, mirip dengan keluarga MT series lainnya, dan tidak ada di motor kompetitor sekelasnya. Tapi di sini tidak dilengkapi hazard. Untuk yang lainnya sih normal ya, seperti motor-motor di kelasnya. Kunci di Suzuki GSX S150 ada dua tipe, yaitu shutter key dan keyless. Yang shutter key itu kalau kita menutup lubang kunci. Kemudian ada yang keyless, yang mana ini jadi satu-satunya di kelasnya, di mana kita tidak perlu menggunakan anak kunci untuk menyalakan motor ini. Jadi lebih aman dari pencurian. Namun kalau membuka tutup tangki, bahan bakar, dan jok belakang masih perlu anak kunci, yang mana kita harus memutar knob pada posisi tertentu agar knob bisa diambil, dan disitulah anak kuncinya. Sedangkan di Yamaha MT-15 itu hanya ada tipe shutter key saja. Dan cara menutup lubang kuncinya ini menurut saya paling ribet, karena kita harus memakai anak kunci yang magnet dengan cara memutar. Tidak seperti kompetitornya yang tinggal tekan, dan bahkan ada yang langsung otomatis menutup kalau kita mengunci stang. Info panel speedometer di kedua motor ini menurut saya sudah termasuk lengkap di kelasnya. Di sini saya akan bahas beberapa detail perbedaan panel speedometer kedua motor ini. Pertama dari warna, di Suzuki GSX S150 latar belakangnya berwarna terang dan angkanya berwarna gelap. Nah, untuk yang 2019 ke atas itu sudah menjadi negatif display. Sedangkan di Yamaha MT-15 latar belakangnya juga berwarna gelap dan angkanya berwarna terang. Yang kedua yaitu tampilan odometer dan jam. Di Suzuki GSX S150 info jam dan odometer itu tampilannya terpisah. Jadi kita bisa memantau kedua info tersebut secara bersamaan. Sedangkan di Yamaha MT-15 info jam dan odometer itu jadi satu. Jadi kurang enak saja sih, karena kita harus pilih salah satu, mau menampilkan jam atau odometer. Yang ketiga yaitu indikator lampu sein. Di Suzuki GSX S150 itu terpisah antara kiri dan kanan, sedangkan di Yamaha MT-15 itu jadi satu. Yang keempat yaitu penunjuk RPM atau putaran mesin. Di Suzuki GSX S150 itu redline-nya bisa sampai 11.500 rpm itu secara tampilan. Tapi karena dari pihak Suzuki tidak dilimit, motor ini bisa menghela nafas hingga 13.000 rpm. Ini karena karakter mesin overbore ya. Jadi motor ini punya nafas paling panjang di kelasnya. Sedangkan di Yamaha MT-15 itu redline-nya hanya sampai 11.000 rpm. Namun di 7.000 rpm ke atas, indikator VVA akan menyala yang menandakan VVA telah bekerja. Nah, jadi kalau untuk saya masih lebih memilih Suzuki GSX S150 ya untuk masalah info panel speedometer. Untuk tangki bahan bakar di Suzuki GSX S150 memakai tangki asli, tidak memakai cover atau case ya. Untuk covernya hanya ada di bagian serut saja. Sedangkan di Yamaha MT-15 itu tangkinya ada di dalam. Bagian luarnya dilapisi cover atau case secara keseluruhan. Ya memang sih kalau kita ketuk-ketuk jadi terkesan kopong. Tapi menurut saya ini lebih baik, karena kalau misalnya kita jangan sampai ya kita crash atau jatuh yang sampai mengenai tangki, minimal tidak mengenai tangki aslinya. Jadi lebih meminimalisir tangki bocor. Untuk kapasitas tangki di Suzuki GSX S150 itu 11 liter, sedangkan di Yamaha MT-15 itu 10,4 liter.
ya beda tipis lah ya. Jok kedua motor ini berbeda. Di Suzuki GSX S150 joknya split seat atau terpisah. Sedangkan di Yamaha MT-15 joknya tandem atau jadi satu dengan jok rider. Untuk kontur joknya di Suzuki GSX S150 itu keras, mirip dengan saudaranya yaitu Suzuki GSX R150. Busanya tipis. Sedangkan di Yamaha MT-15 itu joknya lebih empuk, tapi semakin ke belakang semakin keras karena busanya lebih tipis daripada ujung depan. Namun semakin ke belakang joknya semakin lebar. Sekarang saya akan bahas dimensi dari kedua motor ini. Dari panjang, Suzuki GSX S150 punya panjang 2020 mm, sedangkan Yamaha MT-15 itu 1965 mm. Dari lebar, Suzuki GSX S150 punya lebar 745 mm, sedangkan Yamaha MT-15 itu 800 mm. Dari segi tinggi, Suzuki GSX S150 punya tinggi 1040 mm, sedangkan Yamaha MT-15 itu 1065 mm. Dari segi jarak sumbu roda, Suzuki GSX S150 itu 1300 mm, sedangkan Yamaha MT-15 itu 1335 mm. Dari jarak terendah ke tanah itu sama, yaitu 155 mm. Untuk tinggi jok, Suzuki GSX S150 punya tinggi jok 785 mm, sedangkan Yamaha MT-15 itu 810 mm. Dari segi berat, Suzuki GSX S150 punya berat 130 kg, sedangkan Yamaha MT-15 itu 133 kg. Posisi berkendara di kedua motor ini sama-sama nyaman, di mana stangnya tinggi dan posisinya cukup dekat dengan pengendara. Namun ada sedikit perbedaan. Di Suzuki GSX S150 posisinya tegak karena tinggi joknya lebih rendah dari Yamaha MT-15. Dan ini juga membuat saya yang tingginya 167 cm semakin mudah menjangkau tanah. Sedangkan di Yamaha MT-15 posisinya juga tegak karena menggunakan riser lebih tinggi, namun juga dengan tinggi jok yang lebih tinggi juga membuat saya lebih jinjit. Ditambah lagi stangnya lebih lebar dari Suzuki GSX S150, jadi posisi berkendara lebih gagah. Tapi entah kenapa ketika saya pakai riding cukup lama, terutama di turunan, ada rasa kesemutan di bagian telapak tangan. Kemudian untuk posisi kaki, kedua motor ini menggunakan footstep model underbone atau sport ya. Jadi posisi kaki itu mundur, membuat kaki cukup menekuk. Yang paling terasa itu di Suzuki GSX S150, karena jarak footstep ke jok itu lebih dekat daripada Yamaha MT-15. Jadi kaki mudah pegal terutama bagian paha bawah dan betis kalau kita riding lama. Kesimpulannya, posisi berkendara Suzuki GSX S150 cocok untuk postur tinggi di bawah 170 cm, sedangkan posisi berkendara Yamaha MT-15 cocok untuk postur tinggi di atas 170 cm. Posisi penumpang di kedua motor ini berbeda. Di Suzuki GSX S150 karena joknya split seat membuat jarak dengan jok rider itu jauh. Untuk ukuran joknya itu lebih panjang daripada Yamaha MT-15, namun lebih kurus atau tidak terlalu lebar. Jadi kurang menopang dengan baik. Untuk naik turunnya juga lebih susah karena posisinya sangat tinggi. Ini juga berlaku untuk rider. Kalau kita belum terbiasa, kaki akan sering terbentur bodi belakang ketika naik turun. Sedangkan di Yamaha MT-15 joknya tandem, membuat jarak dengan rider sangat dekat. Untuk ukuran joknya itu lebih pendek daripada Suzuki GSX S150, namun lebih lebar. Jadi masih cukup menopang dengan baik meskipun joknya sangat pendek. Yang penting ridernya tidak sedang membawa tas ransel. Untuk naik turunnya juga lebih mudah karena joknya nggak terlalu tinggi. Jadi untuk posisi penumpang masih lebih oke Yamaha MT-15.
Untuk kaki-kaki kedua motor ini juga ada perbedaan yang sangat terlihat. Untuk bagian suspensi depan, Suzuki GSX S150 masih pakai teleskopik biasa, sedangkan Yamaha MT-15 sudah memakai upside down. Ban depan GSX S150 menggunakan ukuran 90/80 ring 17, sedangkan Yamaha MT-15 menggunakan ukuran 110/70 ring 17. Untuk swing arm, Suzuki GSX S150 masih pakai besi kotak biasa, sedangkan Yamaha MT-15 sudah aluminium model banana. Dan ukuran ban belakang Suzuki GSX S150 menggunakan ukuran 130/70 ring 17, sedangkan Yamaha MT-15 menggunakan ukuran 140/70 ring 17. Jadi sudah jelas ya, Yamaha MT-15 lebih unggul untuk urusan kaki-kaki. Menurut pengalaman saya memakai kedua motor ini, di Suzuki GSX S150 saya berhasil mendapat angka 39,7 km per liter. Sedangkan di Yamaha MT-15 saya dapat 43,5 km per liter. Ya, ini bisa jadi faktor tenaga bawah dari Suzuki GSX S150 yang lebih lemah ya. Jadi kita butuh RPM lebih tinggi agar tenaganya lebih terasa. Beda dengan Yamaha MT-15 yang di RPM berapapun tenaganya konsisten mengisi. Karena kedua motor ini sama-sama sport naked, jadi mau dipakai harian ataupun touring juga masih cocok. Namun di sini akan saya bahas beberapa kekurangan di kedua motor ini. Dari Suzuki GSX S150 cocoknya dipakai di jalan yang lebih lancar, jarang stop and go terutama di kemacetan ataupun ketika bertemu lampu merah di persimpangan. Karena tenaga bawahnya lemah. Jadi terkadang saya cukup gemas sih untuk tarikan bawahnya. Sedangkan di Yamaha MT-15 masih oke dipakai stop and go maupun di jalan yang lancar, karena tenaganya mengisi terus dari bawah hingga atas. Namun kurang cocok dipakai melewati kemacetan karena stang motor ini sangat lebar dan juga menyulitkan kita ketika parkir di tempat-tempat tertentu yang sempit, karena rawan tersenggol motor lain. Untuk masalah perawatan dalam hal ini servis di bengkel resmi, Suzuki GSX S150 lebih susah perawatannya, karena jarang ada bengkel resmi di beberapa daerah. Beda dengan Yamaha yang masih cukup mudah kita jumpai. Untuk ketersediaan spare part juga lebih susah Suzuki. Untuk harga Suzuki GSX S150 berada di angka Rp27.400.000 on the road Jakarta untuk tipe Starter-Key. Sedangkan yang keyless berada di angka Rp27.900.000 on the road Jakarta. Harga yang sangat terjangkau untuk motor sport naked dengan fitur keyless dan punya mesin berperforma tinggi. Sedangkan Yamaha MT-15 berada di harga Rp36.930.000 on the road Jakarta. Harga yang sangat mahal untuk motor sport naked 150cc, bahkan 9 juta lebih mahal dari Suzuki GSX S150. Tapi dengan fitur lampu depan, mesin dan kaki-kaki, menurut saya masih terbilang wajar karena lebih advance daripada kompetitor-kompetitornya. Dari segi komunitas, pengguna Suzuki GSX S150 kebanyakan gabung di pengguna GSX R150 karena di daerah-daerah sangat jarang penggunanya. Saya ambil contoh GCI ataupun GSX Community. Tapi mungkin di kota-kota besar ada juga yang berdiri sendiri karena ya penggunanya lebih banyak. Sedangkan pengguna Yamaha MT-15 yang saya tahu itu gabungnya di antara dua klub atau komunitas. Kalau nggak ke MTRI, ya MOT15. Ini saya bahas yang lebih dominan ya. Tapi nggak sedikit juga yang ikut komunitas motor campuran atau bahkan single factor. Oke, mungkin itu saja ya video perbandingan Suzuki GSX S150 dan Yamaha MT-15. Semoga video saya ini cukup jelas untuk menjawab request dari salah satu komentar di video saya sebelumnya. Jangan lupa like apabila suka dengan video ini, komen di bawah apabila ada pertanyaan, kritik atau saran.
Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojorecord038. Kalau kalian mau mengikuti vlog saya mengenai model kit, kalian bisa cek channel Model Kit Indonesia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.